Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi sahabat holistik sekalian. Dengan kajian holistik kali ini kita akan coba membahas terkait masih dengan keluhan-keluhan terkait dengan rumah tangga pria dan wanita, ya, masih bersama Bapak Puji Hartanto. Dalam hal ini kali ini kita akan coba membahas terkait dengan produk yang satu ini yang sedianya dalam bentuk madu. Jadi ini Pak Puji, ya, ini berarti ini ada Arjuna dan Sri Kandi. Dalam filosofi pewayangan ini kan berarti kan pasangan, berarti ya. Pasangan, yang satu laki-laki, yang satu perempuan, di mana yang satu ikonik laki-laki secara keren, yang satu lagi Sri Kandi, dan yang ikonik juga untuk menggambarkan tentang perempuan dengan segala kesempurnaan wanita. Mungkin dalam artian Pak Puji, apa yang ingin dalam artian pesan yang pengen disampaikan untuk terkait dengan produk yang satu ini, di mana ini produk sepasang, ya. Dan ini juga dikenal dengan istilah, bisa dikatakan pasangan yang luar biasa kalau di istilah pewayangan. Jadi dari bahasanya sebenarnya ini sudah menggambarkan karakter dari apa yang sudah kita siapkan itu. Jadi Arjuna itu kan beda sama Werkudara. Werkudara itu kan maco, istilahnya badannya berisi besar. Kalau Sri Kandi itu kan Arjuna itu modelnya kayak, ya kalau kita ngelihat lah ya film-film drama Korea lah ya, gitu. Pendekar-pendekar Korea kan langsing-langsing, cakep, ganteng gitu. Tapi nggak kelihatan bentuknya yang terlalu kayak film-film yang binaragawan gitu, bukan seperti itu. Ya, di gambarnya kayak gitu. Kemudian perempuan ini Sri Kandi itu menunjukkan perempuan yang aktif. Aktif dengan segala powernya dia. Cantik, langsing, aktif, itu bayangannya kayak gitu. Jadi pola, kenapa dipilih madu? Jadi kalau kita menyampur sesuatu dengan susu, itu akan merubah karakter. Karena susu itu karakternya lembab, dingin. Maka semua yang masuk itu disesuaikan. Nggak bisa kemudian bahan yang bisa masuk ke madu begitu dicampur dengan susu jadi, nggak bisa. Itu harus ada perubahan karena dia bercampur itu. Makanya nanti jadi makanan, jadi minuman. Jadi makanan, minuman, kesehatan, tapi yang punya khasiat sebenarnya. Gitu. Seperti kita mau bikin masakan apa, masakan sekedar masakan enak atau sekedar masakan yang punya nilai lebih. Itu. Nah, ini sama kita pilih madu karena madu itu dia hangat, tapi dia juga ada pelancar BAB itu. Terus dia sifatnya juga ada panasnya, hangat, panas, kemudian manis, kering. Nah, ketika mencampur ya kita coba apakah bisa masuk atau tidak, kemudian apakah ada perbaikan atau tidak, itu seperti itu. Yang pertama. Nah, sejarahnya itu sebenarnya ketika ada ini, sejarahnya sebenarnya sejarah kalau Arjuna ya, sejarahnya itu ayam gundul namanya. Sejarah ayam gundul. Jadi ini karakternya di tengah. Kalau kayak tadi kopi wedok di tengah, terus ada kopi lanang juga di tengah, ini juga di tengah posisinya. Jadi energi dapat, nutrisi dapat, itu seperti ini. Nah, ini ayam gundul apa? Ada suatu gubernur zaman dulu itu, ya inilah petinggi kerajaan zaman dulu. Itu istrinya udah kewalahan, bingung itu. Ini dikasih apa nih? Minum apa nih suami saya? Wah, ternyata pelayannya datang bawa nampan ini. Nampan rempah-rempah gitu. Ditanyain, itu apa? Oh, ini buat tuan nih gitu. Waduh, ini mungkin yang bikin. Terus ditepis. Ini apa? Jatuh. Nah, ayam jago itu, makan itu. Akhirnya dalam satu hari itu ayam itu ngawini betinanya berkali-kali gitu. Sampai ditutuki akhirnya gundul. Maka disebut ayam gundul. Itu. Jadi saking seringnya, kalau kawin kan dicucuk sininya. Nah, itu sampai habis. Tapi yang gundul itu kan yang betina ya? Yang betinanya. Oh, berarti kan berkali-kali berarti maksudnya itu.
maksudnya berarti kekuatan libidonya naik gitu loh maksudnya. Iya. Gitu. Nah, cuma kembali ke pembahasan sama. Ketika ini diberikan pada orang, ada orang yang minum ini, dia reaksinya di belakang. Jadi minum sekarang baru subuh baru terasa. Atau 2 hari ketika dia minum 2 hari seminggu baru terasa libidonya naik. Berarti dia energinya kosong, energi dan nutrinya kosong. Jadi begitu minum ini diisi berarti dulu. ngisi dulu ya berarti. Nah, ya ngisi dulu, begitu sudah full baru muncul khasiat. Itu kadang seperti itu. Nah, ini yang harus dipahami oleh seseorang terhadap persoalannya dia. Nah, ini juga memperbaiki kualitas sperma, baik bentuknya atau kecepatan pergerakan. Berarti ya pergerakan energi juga. Kalau dia jumlahnya sedikit dibuat banyak, kalau kosong kosong sperma dia dimunculkan. Kalau jumlahnya sedikit diperbanyak, kalau kualitasnya jelek potong-potong dia sempurnakan. Kalau dia sempurna pergerakannya lemah, dia kuatkan pergerakannya. Karena dia multifungsi. Itu seperti itu. Nah, Sri Kandi sama. Jadi Sri Kandi itu kisahnya ada selir seorang raja. Jadi rajanya punya selir 1.200. Selirnya 1.200 Mas. Si jiwa kewalahan apalagi 1.000. Aturnya gimana itu? 1.200. Tapi yang sering ditemui oleh rajanya ini selir yang satunya ini. Diselidiki ternyata dia minum sesuatu nih yang membuat menggairah. Maka disebut legendanya itu selir raja yang menggairahkan. Itu. Jadi raja akhirnya jadi apa? Paling senang dengan dia. Jadi pengaruh laki-laki itu kan masalah seksualitas itu penting. Jadi kalau laki-laki, kalau bahasa orang-orang peneliti itu laki-laki itu kuncinya 2. Bawah dipenuhi, perut dipenuhi, selesai. Jadi begitu pulang lapar, isi makanan, begitu pengen dilayani, itu sudah tenang laki-laki itu. Naklukkan laki-laki itu naklukkan itu ya, perutnya ini. Dan kemaluannya. Ilmunya itu. Itu rata-rata. Nah, yang jadi persoalan ya sama gitu. Nanti di perempuan beda lagi ya. Perempuan itu biasanya dipenuhi kebutuhannya dia, itu biasanya perbedaannya di situ. Laki-laki dengan perempuan sesuai dengan hukum penciptaan lah ya. Nah, laki-laki nggak boleh pakai emas, harus ngasih emas. Perempuan boleh pakai emas, karena emas itu menghangatkan. Jadi kalau dikasih emas kan hangat jiwanya. Senyumannya juga senyum terus. Nah, itu gambarannya. Kalau laki-laki nggak boleh, karena membuat dia sombong, terus energinya berlebihan. Makanya pakainya perak pendingin biar dia tenang, matanya nggak jelalatan. Itu loh bahasanya gitu. Nah, tadi ternyata ini dibuat untuk menggairahkan seksual. Itu. Jadi menggairahkan dengan, kalau dengan kopi wedok tadi, ini energinya lebih gedean dia. Dalam arti kata tingkat nilai energinya besaran dia dibanding nutrisinya. Oh, kalau kopi wedok sama Sri Kandi ya Pak ya? Ya, kalau kopi wedok dengan kalau Sri Kandi itu hampir ngimbangi gitu loh. Tapi lebih besar ke energinya. Cuma misalnya ini 60, ini 40. Tapi kalau kopi wedok berarti nutrisinya lebih banyak dibandingkan energi? Enggak, energinya lebih banyak. Cuma 60, 40. Ya. Tapi kalau ini 80, 20. Energinya yang lebih dong. Oh iya, energinya 80, nutrisinya 20. Iya. Artinya kalau dilihat dari tingkatan, terus pemilihan bahan juga, ditambah dengan madu. Kalau itu kan kopi, ada susu, karena kopi latte itu juga nurunkan, menambah nilai kelembaban. Kalau ini dicampur madu, naikkan yang 80 tadi, naik lagi derajatnya. Itu seperti itu. Nah, cara analisanya begitu. Dicampur apa ini? Ini komposisi campur apa gitu. Nanti kita akan tahu gitu. Oh, gitu. Jadi beda. Misalnya ini kopi latte, kopi dengan susu, dengan kopi hitam saja. Hitam itu jenis robusta atau arabica, itu sudah beda. Itu. Nanti kopinya yang disangrai model kayak gini dengan model itu juga sudah berbeda. Beda. Asal bahan pengolahan ini juga komposisi harus nyatu. Jadi
sulit sebenarnya bikin produk ini. Yang penting yang pertama, produk ini dibuat itu pasarnya di mana. Penting gitu. Nah, sudah lihat pasarnya, dari pasar itu kondisi tubuh pasar itu seperti apa rata-rata. Begini, baru dibuat susunan. Oh ini pasnya kalau dibuat susu, dibuat kopi, dibuat madu, komposisinya harus kayak gini, perubahannya kayak gini. Itu kata kuncinya di situ gitu. Caranya gimana ya, semua rahasia kalau yang model-model kayak gini. Nah, dan ini ketika digunakan jangka yang menengah jangka panjang itu revitalisasi, jadi peremajaan. Dan ini sering digunakan untuk kesuburan. Berarti, karena rata-rata rahim perempuan inilah 80% kasus yang masuk ke kita dari 100%. 80% kasus kesulitan hamil itu kalau perempuan kebanyakan karena rahimnya dingin. Rahim dingin ya. Terlalu alkali lah. Maka begitu dikasih hangat dia bagus. Termasuk ini kalau ada kasus kemarin ya, kasus yang ada endometriosis ya, penebalan dinding rahim bisa hilang, berkurang. Nah, kalau laki-laki kebanyakan itu pergerakan energi berarti sperma itu pergerakan sperma, dan kemudian spermanya tidak jumlahnya kurang. Nah ini Arjuna bisa menutupi. Kalau untuk libido dia kerjanya itu menengah lah, tidak cepat sekali ini, tapi jangka panjang dia akan menjaga stabilitas. Mulai dari panjang keras sama durasi. Ini kalau jangka panjang ya. Jangka panjang. Tapi kalau jangka pendek dia kalah dengan yang lainnya. Jadi kita berpikir apakah kita mau jangka pendek atau jangka panjang. Misalnya Pak bisa nggak jangka pendek terus jangka panjang. Biasanya kalau yang jangka pendek itu penggunaannya pendek. Nanti jangka panjangnya baru pemeliharaan. Nah ini manusia kan pengennya menurut nafsunya dia cepat dan terus menerus sampai tua gitu. Tidak bisa. Pokoknya yang positif tidak bisa semua. Nah ya, istilahnya hukum tentang kita membuat racikan dan sebagainya itu ngikuti hukum kondisi tubuh manusia. Jadi tidak bisa kemudian saya pingin begini sebentar, tubuh kamu seperti apa, membutuhkan seperti apa. Berarti kalau tubuh kamu seperti ini membutuhkan produk yang seperti ini. Bukan kemudian tubuh saya nggak mau ngerti, yang penting saya pingin begini, saya pingin produk ini, tidak bisa. Itu tidak, makanya kalau Anda nggak nurut ya sudah. Nanti daripada kita dianggap tidak maksimal ya mending cari yang lain. Berarti akhirnya kembali lagi ke produk ya. Ini produk jelek ini berarti karena tidak jadi egois ya. Tidak ada yang disebut produk itu jelek. Semuanya itu produk itu bagus. Pertanyaannya tepat tidak untuk orang itu. Tidak ada obat jelek gitu. Tidak ada makanan yang jelek, tapi makanan itu tepat tidak untuk orang itu. Persoalannya cuma di situ. Ya itu kata kuncinya. Makanya ini Sri Kandi Arjuna itu sudah 10 tahunan lah. 10 tahunnya, jadi alhamdulillah udah banyak membantu banyak hal, testimoninya juga banyak. Cuma ketika kita menyampaikan testimoni, kata kunci di dalam testimoni itu bukan mengenai wah ini bisa untuk ini, bisa dari semua yang bisa dikerjakan oleh madu ini. Misalnya testimoninya A, B, C, D, ditarik polanya. Ini rata-rata disebabkan kenapa? Dari semua hal yang positif yang bisa kemudian terkumpul dari testimoni ini kata kuncinya di mana? Cara kerjanya kemudian ini. Baru akhirnya akan menyimpulkan pada fungsi utamanya. Walaupun nama yang bisa di atas, oh nanti bisa untuk ini, bisa untuk ini, bisa seolah begitu banyaknya. Tapi kalau ditarik garis ini prinsipnya itu ketemu satu aja. Nah ini yang nggak pernah dianalisa di dalam testimoni. Testimoni semua yang bagus kumpulkan, ada yang nggak cocok nggak? Nah itu ada, tapi disebut nggak gitu. Nanti nggak ada yang mau beli. Bukan begitu. Misalnya Pak saya nggak cocok ini, minum ini kok panas perut. Lah emang ini panas. Nah kalau panas
sistem kamu panas, ya tambah Jadi, panas. iya, tambah panas. Nggak cocok. Jadi juga. kamu nggak cocok dengan ini. Memang ini dibuat bukan untuk kamu. Bukan kemudian merendahkan ini. Beda. Bisa dipahami ya? Iya, iya. Jadi kalau kemudian dikatakan apa? Tidak cocok itu karena tidak maka Allah menurunkan penyakit, Allah juga menurunkan obatnya. Jika obat itu sama dengan kalimatnya, coba lihat, jika obat itu sama dengan penyakitnya, maka dengan izin Allah. Jadi izin itu akan keluar jika obat sama dengan penyakitnya. Dia kedinginan dihangatkan. Nah, sama kan? Kalau kedinginan dihangatkan, maka dengan izin Allah penyakitnya hilang. Lah, tubuhnya sudah panas, minum ini yang panas sifatnya, ya nggak jadi. Tapi tubuhnya dingin, minum ini, ya enak. Karena memang dibuat untuk orang-orang yang tubuhnya tipikal dingin. Intinya itu aja. Jadi semua produk itu baik, nggak ada. Kemudian, Pak, ini saingan dengan produk ini sebentar. Kalau saingan, sama-sama untuk libido misalnya, sama-sama untuk kesuburan. Itu bahannya apa? Bahannya ini bahannya ini. Lah, bahan itu dengan bahan ini cara kerjanya beda. Ya enggak, gimana mau disaingkan? Kalau mau saingan mobil dengan traktor nggak bisa. Oh, ini penggunaan traktor adalah untuk ini, sama-sama kendaraan, penggunaannya berbeda. Jadi kalau mobil, MPV dengan MPV, kemudian mobil city car dengan city car. Perbandingannya itu cc-nya berapa? Itu pembanding. Itu namanya lawan, rival dalam jualan. Tapi kalau ngelihat bahannya apa? Bahannya ini apa? Cara kerjanya begini. Itu bukan rival. Oh, ini pasarnya di sana, ini pasarnya di sana. Nah, itu yang ini Pak, yang memang itu jarang sekali mungkin orang awam tahu ya, dalam artian ini sama, dalam artian kan ini buat keluhan kewanitaan, ini buat keluhan kewanitaan, sama-sama keluhan wanita. Ternyata yang satu beda, dalam artian yang satu kelebihan, satu kekurangan. Yang satu kekurangan saya, yang satu kelebihan. Berarti memang harus jeli, dalam artian jeli melihat apa dalam artian informasi produk. Berarti yang dalam arti dikatakan bahwa satu yang mesti harus paham berarti yang karakter ya, berarti karakter produk dengan karakter tubuh. Yang kedua terus ini pekerjaannya di mana ya, berarti ya, apakah tengah, bawah, atas, tinggal nanti dalam artian mungkin kan kita kenal kan berarti kan ada gejala-gejala sebenarnya itu bisa menipu ya, dalam artian berarti yang kalau bahasa ya itu berarti kayak sindrom ya Pak ya, berarti ya, jadi akar permasalahannya. Betul. Jadi ketika sindromnya sama berarti obatnya juga sama. Tapi ketika sindromnya berbeda, meskipun walaupun nama penyakitnya sama, obatnya beda ya. Jadi ini lebih ke berarti sifatnya untuk kasus-kasus hangat ya, berarti ya. Yang sifatnya dingin ya. Dingin untuk letaknya di bawah ya. Berarti kalau secara produk segmentasinya berarti ada sedikit perbedaan, cuman untuk arah dan kerjanya mirip-mirip ya Pak. Mirip-mirip. Makanya ini untuk libido dua-duanya bisa. Termasuk Sri Kandi untuk naikkan libido yang hasrat seksualnya lemah bisa. Kemudian untuk kesuburan bisa. Jadi kaitannya dengan hal yang sifatnya kedinginan di dalam sistemnya itu. Jadi kalau insya Allah kalau kita sudah memahami, kita ngelihat produk lain itu ada, kita nggak akan ini. Itu bahannya apa? Oh, ini cara kerjanya begini. Berarti dia mainnya di segmen ini, kemudian berarti pasarnya di sini. Ya, kita nggak perlu khawatir lah. Kadang-kadang ini yang bikin ribut Pak ini. Oh, ini kok sama ini produknya. Karena tidak paham. Makanya kalau kita ngelihat ini, makanya saya produk ada yang untuk perempuan itu ada A, B, C, D, karena segmennya beda. Meskipun itu mirip-mirip kelihatannya untuk orang yang ngerti kenapa bikin banyak Pak. Lah kalau bikin banyak mesti ada tujuannya. Segmentasinya berbeda. Iya, betul. Nggak mungkin produk yang ini dibentur-benturkan karena mungkin ya memang harus butuh, dalam artian butuh informasi yang memadai, mencukupi untuk dalam artian bisa itu jadi dalam artian menjadi presisi dan jadi ibaratnya bisa dikatakan sesuai dengan peruntukannya. Jadi emang pahami tubuh, pahami produk yang akan kita konsumsi. Kalau semuanya kurang paham mungkin lebih baik bertanya. Kalau bertanya itu lebih baik, karena yang pastinya insya Allah untuk si pemilik produk yang pastinya harusnya tahu dalam artian tahu karena itu juga yang pastinya itu informasi yang harus disampaikan, karena itu terkait dengan perlindungan konsumen juga ya Pak ya. Itu ya. Ketika salah obat juga salah
salah penggunaan juga yang pastinya pemilik juga nanti akan Iya. ikut juga gitu kan. Tapi ketika sudah ada edukasi, ketika ini tidak dikonsumsi sesuai dengan anjuran, berarti kan konsumennya yang ini ya berarti. Begitu sahabat holistik ya terkait dengan produk Arjuna Srikandi. Ketemu lagi nanti ya dengan pembahasan produk atau mungkin kajian-kajian kesehatan holistik yang pastinya tetap dalam artian informasi ditimbang dan dipahami betul-betul karena ikutilah petunjuk yang ada, dalam artian itu yang pastinya akan lebih melindungi diri kita karena dari mungkin penggunaan produk yang tidak pas atau tidak sesuai dengan tubuh kita. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.